Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Santri, bukankah disepakati kalau sedang di masjid walaupun bergerak tidak perlu bicara, ya? Alhamdulillah hadirin sekalian, salah satu ciri orang yang beruntung adalah kita lihat setiap aktivitasnya, pertama amanu, makin beriman, makin paham kebenaran. Di dalam surat Al-Asr itu ada 4, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Satu, waktu itu akan menguntungkan kalau kita punya iman dan untuk meningkatkan iman. Jadi aktivitas kita tuh harus jadi nambah yakin ke Allah. Ini dulu yang terpenting, fondasi, ya. Jadi kalau ingin tahu bahagia sengsaranya hidup itu tergantung tingkat keimanan. Makin yakin ke Allah, ringan aja. Mau apapun yang terjadi, pasti jauh lebih ringan. Beda saja lihat dunia ini. Makin yakin ke Allah, lihat dunia ya jadi biasa saja. Karena itu cuman milik Allah, casing. Ingat Allahnya yang terpesona. Kepada dunia tidak terpesona. Walaupun punya dunia, harta dan sebagainya, biasa saja. Tidak ada bangga, tidak ada ujub, tidak merasa spesial, biasa saja. Kalau orang sudah yakin ke Allah, walaupun dia punya harta, gelar, pangkat, jabatan, kedudukan tinggi, pasti biasa saja. Tidak merasa ujub, merasa spesial, enggak. Tidak, karena tahu semua ini adalah milik Allah. Titipan Allah, amanah Allah, ujian dari Allah. Ini memang kameranya sejauh ini ya, ya udah nggak apa-apa. Yang kedua, wa'amilus sholihat. Yang kedua, waktu itu adalah untuk beramal soleh. Ingat, sudah sering dibahas akhir-akhir ini yang disebut hayatan thayyibah. Kehidupan yang baik itu adalah kalau waktu kita jadi amal soleh. Satu, paham kebenaran. Yang kedua, mengamalkan kebenaran, itu baru untung. Yang ketiga, tawassobil haqq, saling berwasiat dalam kebenaran. Yang keempat, saling berwasiat dalam kesabaran. Kenapa sabar? Semuanya harus sabar. Sholat harus sabar. Kalau tidak sabar ngelantur pikirannya, ya. Sedekah harus sabar. Karena kalau sedekahnya tidak sabar, pasti cari yang paling kecil. Ngaji harus sabar. Karena kalau tidak sabar, lebih banyak baca WA daripada baca Quran. Berbuat baik harus sabar. Karena kalau tidak sabar, jadinya ria, pengen cerita kebaikan kita. Betul? Kalau tidak sabar, maunya dipuji orang saja. Makanya, nah yang sekarang kita bahas adalah yang ketiga, yaitu tawassobil haqq. Mana yang lebih penting, memberi nasihat atau kemampuan menerima nasihat? Jangan bikin jengkel ya. Jawab, hadirin. Mana yang lebih penting, kemampuan memberi nasihat, kemampuan menerima nasihat? Jadi yang paling penting bagi kita tuh kemampuan menerima dulu, baru bisa memberi. Lah kalau nggak nerima, mau ngasih apa?
Tapi faktanya kita lebih sering senang menerima nasihat atau sering memberi nasihat? Kalau dinasehati bagaimana? Jengkel, aneh pisan ya. Nah, ini yang menarik seperti yang dibahas tadi ya. Kita tuh setiap sholat membaca Fatihah. Dan setiap kita baca Al-Fatihah ada ayat penting. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu minta, ya Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Ya Allah, beri saya petunjuk, yaitu jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan orang yang Engkau murkai. Ghairil maghdubi alaihim, kepadanya, waladdallin, bukan orang yang sesat. Jadi kita tuh minta diberi petunjuk. Jadi yang diberi nikmat itu ada 4. An'amta alaihim tuh satu nabiyyin. Kita ingin nikmat seperti yang diberikan kepada nabiin, tapi sudah tidak ada lagi, kita tidak mungkin jadi nabi, sudah selesai. Yang kedua, siapa di bawah nabiin? Sidiqin, orang yang sidik, orang yang hidupnya benar, niatnya benar, pikirannya benar, hatinya benar, perbuatannya benar, sibuk mengamalkan kebenaran, sibuk mengajak orang kepada kebenaran. Jadi sidikin itu tidak hanya baik ke diri, juga baik ke orang lain dan ngajak orang lain hidupnya benar. Abu Bakar As-Siddiq ini di bawah nabiyin. Yang ketiga apa? Syuhada. Nah, di sini nih, nabiyin, siddiqin, syuhada, dan yang selanjutnya sholihin. Ini rangkaian orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Surat apa itu tuh? Para penghafal Quran tawadu di sini mah ya. Nah, lanjut. Jadi bagaimana nih sekarang? Keterampilan apa? Ingat PDLT. Apa arti PDLT? Oh iya, adik-adik boleh ngantuk, tapi nanti yang ngantuk akan ditanya ya. Dan kalau ikhwan biasanya disuruh berdiri, cuman enggak tega kalau akhwat disuruh berdiri karena pasti lebih malu. Kalau ikhwan bukan enggak punya rasa malu ya, tapi lebih tega lah. Boleh dibangunkan temennya kalau didapati sedang tertelungkup dan mulutnya menganga begitu, karena ini penting ya. Jadi keterampilan yang kita perlukan itu adalah keterampilan menerima nasihat, menerima saran, kritik, koreksi. Coba, dari mana ini? Kenapa orang bisa? Dari sifat tawadhu. Karena orang yang sombong itu tidak bisa nerima. Orang yang sombong itu definisinya batarul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan menganggap remeh orang lain. Mungkinkah orang miskin sombong? Mungkin tidak? Mungkin. Definisi sombong tuh nggak ada kaitan dengan kekayaan. Siapa yang tidak suka kebenaran itu somse. Jelas? Nah sekarang jangan nih, oh kalau gitu teman saya sombong. Nah itu udah sombong juga tuh. Sekarang ukur diri kita, cara mengukur tingkat kesombongan kita adalah senang tidak kita dapat masukan, senang tidak kita dapat input, dapat koreksi, saran, bahkan kritik. Bagaimana caranya supaya kita bisa senang nerima kritik? Pertama,
Kita harus sadar bahwa kita itu banyak kekurangan, kesalahan. Benar? Satu itu, kita jauh dari sempurna tuh enggak lah. Kita tuh banyak kekurangan, banyak kesalahan. Benar atau benar? Ini yang pertama harus kita lakukan. Kita dihormati orang lain, kita dihargai orang lain bukan karena kita sudah bagus, karena Allah masih menutupi aib, dosa, kekurangan, kejelekan kita. Nih, punten ya. Duh, maaf nih. Tisu. Ya, nggak boleh minta-minta, harus saya bawa sendiri. Nggak ada yang bergerak lagi, ya udah nggak apa-apa. Biasanya dengan begini tuh ada yang sadar ya. Oh iya, tetap ada. Nah, dah. Makasih ya. Maaf ini. Kenapa jadi begini ya? Lanjut. Misal ada upil, nggak enak jadi pada lihat hidung saya semuanya ya. Misal ada upil di hidung, mana yang kita perlukan? Pujian atau masukan informasi tentang Aduh, itu hidungmu cemerlang, indah, bangir, bercahaya. Apa artinya? Sedangkan semua orang lihat kita punya upil ya. Iya kan? Misal seperti itu. Memang idealnya kalau yang ngasih taunya tuh sempurna. Apa? Itu ada upil. Tolong. Oh ya, itu paling top. Tapi yang penting kan bukan caranya bagi kita ya. Kalau kita menyampaikan, penting juga cara selain isi. Tapi kalau kita menerima koreksi, yang terpenting orang itu ngasih tahu apa yang bahaya, yang jelek bagi kita, betul? Upil dijai. Itu kalau upil tidak bahaya ya, cuma kurang keren aja ya. Kiai upilan kan agak kurang wibawa. Ini yang sering diceritakan. Di depan ini ada batu. Di depan di sana tidak kelihatan. Ada ular, nauzubillah, dan ada makanan kesukaan di situ. Informasi mana yang terpenting? Tentang ular atau tentang makanan? Jawab. Tentang apa? Kenapa informasi tentang ular? Itu makanannya makanan kesukaan ibu-ibu loh Bu. Karena bahaya. Jadi informasi terpenting bagi kita itu adalah informasi tentang yang kita sukai atau informasi yang tentang yang membahayakan diri kita. Jawab. Nah, makin jelas kan? Informasi terpenting bagi kita sebetulnya bukan tentang apa yang paling kita sukai, tapi apa yang membahayakan diri kita. Semua barusan menjawab gitu. Coba sekarang kita dikasih tahu makanan, tapi nggak dikasih tahu ular. Kita makan makanan, ular makan kita. Habis hadir. Itu ular, itu lebih saya sukai daripada itu kue. Nah, sekarang yang membahayakan kita itu siapa? Dosa kesalahan orang lain atau dosa kesalahan diri sendiri? Jawab. Yang benar. Dosa tetangga atau dosa diri sendiri? Kalau kita pimpinan, dosa karyawan atau dosa diri sendiri yang bahaya? Kalau sudah nikah, dosa pendamping hidup kita atau dosa diri sendiri? Jawab. Bu, ibu, siapa yang membahayakan ibu? Dosa kesalahan suami atau dosa kesalahan diri sendiri? Suami sendiri. Ini kekeh eta.
Sendiri Bu, di akhirat tuh masing-masing dihisabnya. Makanya kalau lihat kekurangan kesalahan suami, jangan sampai lupa kepada kesalahan diri sendiri. Coba nih lelaki, ini udah nikah belum? Sian benar ini ya, tunggu waktunya. Coba yang mana yang bahaya, dosa kesalahan istri atau dosa kesalahan diri sendiri? Dek, jawab. Pelan-pelan gini nggak pede bicaranya. Salah lagi, bukan salah diri sendiri, dua-duanya. Ya, dosa diri sendiri dan juga dosa istri sebagian. Kenapa sebagian? Karena boleh jadi kita tidak benar jadi kepala keluarganya, tidak memimpin, tidak jadi contoh, tidak mendidik keluarga dengan benar, sehingga istrinya tidak bagus sikapnya, karena lelaki adalah pemimpin. Jadi sekarang pertanyaannya, kenapa kita tidak bisa lihat kesalahan sendiri? Padahal sudah jelas yang membahayakan kesalahan diri sendiri. Tahu jawabannya kenapa? Kenapa kita tidak bisa mengevaluasi diri? Kenapa kita tidak bisa mengoreksi diri? Karena kita ini terlalu sibuk mencari kesalahan orang lain. Jadi seorang suami nggak bisa memperbaiki diri kalau sibuk nyalahkan orang lain. Seorang istri tidak bisa memperbaiki diri kalau sibuk menyalahkan suami. Seorang tua tidak bisa memperbaiki diri kalau sibuk menyalahkan anak. Pimpinan tidak bisa memperbaiki diri kalau sibuk menyalahkan karyawannya, anggotanya. Kenapa? Jadi pada melotot gini ke saya. Jadi gimana dong? Bukan tidak boleh melihat kesalahan kekurangan. Kita punya kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi jangan pernah abaikan perbaikan diri. Kita sulit memperbaiki orang lain sebelum kita serius memperbaiki diri. Karena Allah tahu apa yang kita lakukan. Kalau kita tidak memperbaiki diri, bagaimana Allah menggunakan kita jadi memperbaiki orang lain? Kita tidak bisa memperbaiki siapapun tanpa izin Allah. Jelas hadirin sekalian? Ini hitung-hitung bimbingan pranikah ya. Hei, laki-laki tobat ya. Nah, sekarang keterampilan kita tingkatkan supaya tahu kekurangan diri. Kan gini, kita manfaat untuk orang kalau kita bisa memperbaiki diri. Memperbaiki diri harus diawali berani mengetahui kekurangan diri. Sudah dibahas sebelumnya satu tafakuri diri. Nah, yang kedua sekarang ini yang sangat penting adalah bagaimana kita menerima kritik, saran, masukan itu dengan sukacita. Nah, sesudah kita tahu bahwa kita punya kekurangan, kita juga tahu bahwa kita itu selalu minta ke Allah, minta ditunjuki. Jadi kalau nanti ada yang, Kang maaf ya, bacaannya tadi itu salah, artinya bisa salah. Sok tahu kamu kan dengan saya duluan saya mesantrennya. Apa perlunya ngejawab kan? Ini nafsu atau amal soleh menjawab seperti itu? Jawab hadirin, jangan bikin nafsu Nggak perlu dijawab dengan begitu. Kang maaf ya, tadi bacaannya ada yang kurang tepat. Harusnya bersyukur. Ya Allah, Engkau tahu bacaan saya salah. Engkau gerakan orang untuk memperbaiki. Yang mana ya? Yang ini harusnya bagaimana? Oh ya, alhamdulillah. Nuhun, jazakallah khair. Alhamdulillah ya Allah.
Engkaulah yang memperbaiki diri hamba ini. Harusnya begitu. Berterima kasih. Bukannya sibuk bela diri, sibuk bikin alasan seakan-akan kita tidak salah, kita benar. Tidak penting bagi kita untuk diakui hebat, pintar, selalu benar. Tidak penting. Yang penting itu kita jadi lebih baik setiap waktu. Lillahi ta'ala.